Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sikuci beserta Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Sikuci. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga sesi ini kita bisa berkumpul dalam rangka destinasi modul 1.4. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita menurunkan syafaatnya di hari kiamat. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung saya selama mengikuti program berbuka ini, juga kepada rekan-rekan teman sejawat di SD Negeri Sikuci ini yang telah membantu saya dan membantu saya dalam kegiatan yang menyangkut pendidikan calon pemula ini. Sebelum saya memaparkan destinasi Madrasah 1.4 ini, mohon untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan pengantar untuk kegiatan destinasi pada hari ini. Monggo Jumatan Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi ajma'in. Rabbi sabri sabri wa syirri amri wa kullu kalami lisani yasbun semoga kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan peringatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi modul 1.4 oleh Ibu Guru Penggerak kita yaitu Ibu Muyarah SPD. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kemarin kegiatan kita yang tersita hanya kurang lebih 1 minggu, perjalanan di akreditasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku mahasiswa KGS Institusi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya pada kita semua. Semoga pekerjaan kita kemarin mendapatkan pahala yang luar biasa dan sangat berkah dari Allah. Yang selanjutnya untuk hari ini adalah kita akan bersama-sama menggunakan destinasi dari teman kita yaitu Ibu Muyarah selaku calon guru penggerak angkatan 9. Semoga ke depan untuk menginspirasi panjenengan semua. Setelah Ibu yang inspirasi angkatan 9, di angkatan 10 ada lagi dan di angkatan 11 masih ada kegiatan seperti ini. Semoga kalian semua bisa mendaftar di angkatan 11. Untuk angkatan 10 belum terjadi untuk kita. Semoga untuk ke depan semuanya dari yang guru agama maupun pendidik dari guru kelas 1, kelas 2 sampai guru kelas 6. Semoga nanti apa yang dilaksanakan oleh guru ini menjadi menginspirasi teman-teman kita semua. Dan semoga Bu Muyarah dalam mengikuti guru penggerak angkatan 9 ini berjalan dengan lancar dan selesai tanpa halangan apapun. Nanti ke depan semoga menambah ilmu yang sangat luar biasa dari Ibu Muyarah dan menjadi guru yang luar biasa juga. Ini untuk SD Negeri Sikuci alhamdulillah dan terwakili oleh Ibu Muyarah, dan nanti angkatan 11 semoga semuanya bisa mendaftar. Kecuali saya karena saya sudah expired, sudah tidak bisa untuk mendaftar. Kalau saya bisa, insya Allah saya akan mendaftar
yang 50 ya benar ya, untuk 50% Indonesia. Juga panjenengan yang masih muda-muda semangat untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Setelah itu Bu Yayarah lulus akan ada lagi yaitu PP menjadi pengajar praktek seperti guru yang ada di Selapan 2 sudah lulus CGP, ini datang menjadi PP ini sudah mulai Zoom, berarti sudah tinggal menunggu pengumuman 1 kali lagi. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk kesuksesan kita bersama. Dari saya cukupan sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ikuti kegiatan hari ini dan nantinya tidak hanya didiseminasi untuk guru penggerak, mungkin di kegiatan yang lain. Terima kasih atas doa dan support dari Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri di depan ini bukan berarti saya diktat ya, tapi kita belajar bersama-sama. Untuk diseminasi kali ini yaitu budaya positif. Tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Berarti kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun anak-anak itu sudah memiliki bakat tersendiri sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong dan bentuk kebinekaan budaya. Dari budaya positif ini nanti diharapkan kita sebagai pendidik memberikan contoh atau teladan kepada murid-murid kita agar di sekolah kita itu ada kebiasaan perilaku positif yang nantinya bisa membentuk karakter murid kita, baik itu di sekolah maupun nantinya anak-anak sudah sampai di rumah. Tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi di rumah juga mempraktekkan hal positif tersebut. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi antar guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini ditekankan merdeka Bapak Ibu. Berarti kalau merdeka itu tidak ada paksaan dari siapapun. Anak-anak bisa merubah paradigma belajar ini dengan didasari dari dorongan dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini bahwa guru itu sebagai teladan, misalnya memberikan keyakinan kelas untuk tidak berbicara di depan, tidak berbicara di kelas misalnya seperti itu pada saat pembelajaran. Jadi kita sebagai guru juga berusaha saat pembelajaran
kita tidak mungkin kalau berbicara itu kan lewat HP juga bisa ya, mungkin dengan WhatsApp atau mungkin dengan telepon, itu kita kontrol diri kita agar kita memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita. Nah, ini ada sedikit gambaran seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita dan teman kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kita adalah A misalnya, Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan Bapak Ibu, dikepalkan seperti ini. Nah, setelah dikepalkan, bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada teman yang B, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar dapat bersedia membuka kepalan Anda. Nah, itu berarti dari ilustrasi tersebut bahwa untuk membuka kepalan tergantung kitanya ya Bapak Ibu ya. Kitanya mau tidak, misalnya harus digoda-goda. Nah, mau tidak membuka kepala kita tersebut. Nah, itu ilustrasi yang paradigma belajar itu tergantung dari gurunya. Perubahan paradigma belajar itu berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Gibson. Itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua temuan yang positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Dr. William Gibson. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin? Makna dari disiplin itu apa? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplin, bahasanya bagaimana hidup, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti ini budaya di lingkungan kita. Disiplin itu diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang harusnya kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 itu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya manusia ini butuh 4 aspek. Apa itu? Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Manusia itu perlu adanya cinta dan juga kasih sayang. Terus yang kedua, manusia juga butuh kesenangan. Yang ketiga, manusia butuh kebebasan. Yang keempat, manusia butuh penguasaan atau power. Nah, keempat ini itu dasar yang dimiliki oleh manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ini tergantung bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya dalam suatu tempat ya, saya
Misalnya ada anak yang sukanya itu menjauhi temannya, berarti kita harus memikirkan anak tersebut ingin mendapatkan apa. Mungkin bisa jadi ingin mendapatkan perhatian dari gurunya atau dari teman-temannya. Berarti anak tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang dari teman maupun dari guru. Misalnya lagi anak yang sukanya menganggap dirinya itu lebih hebat. Misalnya teman-temannya disuruh pijitin, disuruh mengambilkan sesuatu, berarti anak tersebut menginginkan bahwa dirinya itu mempunyai penguasaan atau power. Nah, itu kan ada pada anak didik kita. Contoh kasus ini Bapak Ibu, kita cermati bersama-sama. Ada kasus seperti ini. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Coba Bapak Ibu mulai. Lapar, nggak bawa. Ya, berarti lapar, tidak membawa dan dia harus makan dengan meminta paksa temannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Mungkin ada pendapat pertama, Agus itu lapar, seperti tadi bukan lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Terus kemudian berarti dari pemikiran seperti itu menunjukkan bahwa Agus ini bersikap survival atau mempertahankan hidupnya. Terus yang kedua, teman Agus jadi memperhatikan Agus. Nah, Agus ini berarti menginginkan love and belonging atau cinta dan kepemilikan, cinta dan kasih sayang dari temannya. Kemudian kalau yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini berarti dasar paradigma yang dimiliki itu Agus mungkin atau kekuatan atau kekuasaan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, ini menunjukkan kebutuhan dasar si Agus ini yaitu freedom atau kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini menunjukkan kesenangan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia ini memiliki motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Pertanyaan seperti itu berarti menunjukkan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi internal. Nah, sekarang kita akan melihat hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman dan sanksi itu sama atau tidak Bapak Ibu? Sama atau tidak kira-kira? Kalau hukuman dan sanksi sama.
Kalau konsekuensi sama dengan hukuman atau tidak? Tidak ya? Beda. Kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang harus dilakukan apabila melanggar, tetapi sesuatu yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, tidak sesuai dengan kesepakatan orang banyak. Misalnya seperti ini, sudah ada peraturan, berarti nanti kalau melanggar peraturan tersebut ada hukumannya. Tetapi kalau konsekuensi ini resiko yang harus diterima, tetapi dalam pembuatan konsekuensi itu melibatkan semuanya. Misalnya dalam satu kelas ini saya memberikan kesepakatan seperti ini, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Nah, kesepakatan dan konsekuensi itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Nah, bedanya seperti itu. Kalau peraturan, misalnya yang membuat pihak sekolahan ada peraturan datang jam sekian, terus kemudian memakai seragam hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Jumat ini, Sabtu ini, itu kan merupakan peraturan, tetapi yang tidak melibatkan siswa. Kalau kesepakatan itu melibatkan siswa, itu perbedaannya seperti itu ya. Misalnya ini ada kasus seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggagal di situ pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi bergerak pada saat gurunya mengganggu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva berdiri memegang hidungnya. Nah, kira-kira dari kasus ini apakah itu merupakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Kalau dilihat dari kasus ini, hukuman nih, karena tidak bertanya dulu alasannya si Iva tidak bisa menjawab itu apa. Kalau ini berarti hukuman, bukan konsekuensi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju bukan Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Ya, jangan membuat yang membunuh karakter itu baik. Jangan membuat si Iva itu merasa bersalah. Berarti itu kan merasa bersalah ya. Anak tersebut dijatuhkan di depan teman-temannya, itu tidak boleh. Kita sebagai guru tidak boleh. Kalau Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, tadi sudah dijawab ya. Berarti hukuman. Ya, hukuman ya. Karena sepihak tidak mencari tahu alasan kenapa si Iva melakukan hal tersebut. Nah, dari ilustrasi tadi ini kita dapat melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan Bapak Ibu. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Misalnya, ada anak yang membuang sampah sembarangan, konsekuensinya harus memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Itu kan membuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman ini anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Berarti kalau ada konsekuensi, anak menjadi sadar, diharapkan seperti itu. Anak menjadi sadar untuk memperbaiki perilakunya. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, atau dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, coba Bapak Ibu tebak, apakah hukuman atau konsekuensi? Misalnya tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini: saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, jawabannya ini betul atau tidak ini tadi? Ya, yang terakhir itu adalah konsekuensi, karena ini hanya 2 kali anak tersebut terlambat. Yang berikutnya itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen dunia. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pemburu merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, misalnya seperti ini: saya kecewa dengan kamu. Bapak Ibu guru misalnya mengucapkan kepada muridnya seperti itu. Nah, ucapan seperti itu berarti membuat orang merasa bersalah, posisi kontrolnya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini lagi: kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata seperti itu berarti kita sebagai posisi kontrol penghukum. Kalau misalnya ada kata seperti ini: ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Sebagai teman antara guru dengan murid itu kita memposisikannya sebagai teman. Misalnya ada seperti ini lagi: apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kalau misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti pertanyaan seperti itu kita memposisikan diri kita menjadi manajer. Kalau misalnya kamu selalu yang paling terakhir, nah ini kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ini sesuai dengan kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut dosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan dari apa
peraturan. Nah, kita sebagai guru di dalam kelas kita perlu adanya keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua siswa, dan kita kembali lagi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai penonton. Jadi nanti anak-anak yang menyebutkan kalimat apa, konsekuensinya apa yang nanti bisa dijadikan keyakinan kelas. Kalau sudah terbentuk seperti itu, kemudian kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer, berarti kalimat-kalimatnya kadang-kadang kalau dari anak masih menggunakan kalimat negatif, bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Karena anak menyebutkan seperti ini Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau itu kalimat tersebut dijadikan keyakinan kelas, itu tidak boleh sebenarnya. Maka kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita membetulkan kalimat tersebut menjadi apa Bapak Ibu kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sudah ada kesepakatan kelas seperti itu, tentunya ada nilai yang terkandung di dalam kalimat kesepakatan kelas tersebut. Nilai yang terkandung apa nilai? Membuang sampah pada tempatnya. Itu nilainya berarti boleh kedisiplinan, boleh tanggung jawab, ya. Nah, itu disepakati oleh satu kelas. Misalnya si A mengatakan, oh iya tidak boleh datang terlambat, misalnya seperti itu. Teman yang lain menyetujui atau tidak? Kalau teman yang lain menyetujui, berarti itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan itu selalu kembali, selalu ini misalnya ada apa namanya contoh kalimatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelas, nilainya ini yang dimaksud, nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau misalnya tidak makan saat pembelajaran berlangsung, itu juga nilainya, nilai kebajikannya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalimatnya itu jangan terlalu panjang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti setelah semuanya berpendapat, kita tentukan. Biasanya kan setiap anak ada yang sama, berarti kita tentukan mana yang tanggung jawab, mana yang kedisiplinan, mana yang menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Seperti itu kemudian kita jadikan satu kalimat untuk mewakili nilai keyakinan kelas, misalnya tanggung jawab. Nilai keyakinan kelas disiplin, harus seperti itu. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Misalnya ada kasus anak datang terlambat. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi kita
menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh yang sudah saya buat Bapak Ibu, permasalahan dan cara menangani permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan tersebut ini berarti menstabilkan identitas periode. Menanyakan alasan itu adalah validasi tindakan positif. Nah, gitu ya Bapak Ibu, kasus dan cara menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikianlah definisi dari saya tentang budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya bersedia memenuhi undangan saya, bersedia membantu saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh menyebutkan lebih dari satu. Ini buku bagikan dulu. Yang ada lengkap-lengkapnya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, nafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Nantinya kalau sudah menjadi keyakinan pula, kita harus apa kan? Harus Ayo kita jaga untuk Indonesia. harus Kita belajar Pancasila, apakah nanti yang sudah kalian nafas dalam sila-silanya. berarti membedakan lagi kita siap bersama-sama pada tempat yang ada untuk menjalankan bersama. Silakan untuk yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan di papan tulis. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Silakan yang sudah ditempel langsung Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kira yang mau maju membacakan keyakinan kelasnya Pancasila, buat yang kalian tulis. Silakan aja. Indonesia. Keyakinan kelas menurut aja yang ada Perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego. Nah ini yang lain setuju atau tidak? Ada yang lain? Misalnya punya siapa lagi? Bacakan. Punya ya. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang Tidak. dan Oke, sekarang kalau ada yang lain. terus torehkan prestasi. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran, lalu menjaga kebersihan kelas, selalu mengerjakan PR dari kelas. Tidak makan di kelas kamar kainan, tidak. Terus kemudian tidak boleh Kita apa dalam kelas, selalu menjaga kebersihan. nafas dalam Kamar kainan, selalu mengerjakan PR dari kelas dulu. Sekarang ada lagi yang bawa anak sama-sama banyak kamera.
remaja dari Ibu Mujaroh, yang hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi Ibu Mujaroh tentang budaya positif. Terima kasih Ibu Mujaroh atas ilmunya yang diberikan. Semoga kami ke depan lebih jelasnya akan menerapkan budaya positif tersebut untuk sekolah kami dan kelas kami. Sekali lagi terima